Baik, selamat pagi semuanya. Saya lanjutkan untuk materi pada hari ini yaitu tentang bioindikator dan juga habitat, mikrohabitat, niche ya, dan juga sebagai bioindikator. Untuk materinya nanti kalian bisa lihat di Mitra ya, saya akan jelaskan. Jadi konsepnya yang pertama itu adalah habitat ya. Jadi habitat dan peranannya. Habitat itu apa? Adalah lingkungan ya, lingkungan. Ada faktor biotik dan faktor abiotik. Jadi habitat itu adalah lingkungan tempat hidup organisme. Nah, apa saja yang merupakan tempat hidup ya, yaitu adalah faktor tadi abiotik meliputi ada di sini tertulis ruang, ada substrat, ada faktor fisika, faktor kimia, dan juga lingkungan biotik ya. Jadi lingkungan biotik itu juga merupakan lingkungan dari suatu organisme. Misalnya, contoh dari habitat lantai hutan ya. Lantai hutan kan lantai yang terdiri dari berbagai komponen ya. Kalian mungkin ada lihat serasah, ada lihat daun kering, kemudian ada juga hewan-hewan kecil, hewan invertebrata, kemudian juga ada biji-bijian dan lain sebagainya. Di mana mikrohabitat yang berupa lantai hutan itu tidak akan tergantikan jika misalnya terjadi kerusakan, kebakaran hutan ataupun misalnya banjir dan lain sebagainya. Jadi mikroorganisme atau organisme yang hidup di lantai hutan berarti dia memiliki spesifikasi dia berada di kondisi tersebut. Suhu ya merupakan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian juga ada yang disebut sebagai kanopi hutan misalnya. Ya, kanopi hutan itu kan memiliki kanopi atau teduhan. Misalnya ada kegiatan pembalakan liar dan lain sebagainya, maka akan berbeda kondisi awal dan kondisi yang misalnya sudah ditebang. Karena ruangnya sudah berubah. Gitu. Ada sungai, rawa, sawah, dan juga bahkan habitat itu juga ada di jalan raya. Jadi sebenarnya bukan hanya lingkungan alami, tapi lingkungan yang ada di sekitar kita ya, rumah itu juga merupakan habitat hewan-hewan yang ada di sekitar atau organisme yang ada di sekitar kita. Selain habitat, ada juga istilah yang disebut mikrohabitat ya. Apa itu mikrohabitat? Mikrohabitat itu lebih spesifik dan mempengaruhi organisme tersebut. Misalnya tadi lantai hutan ya. Mikrohabitatnya apa? Yaitu ada di permukaan kayu misalnya, atau mungkin di spesifiknya di tengah kayu, atau mungkin di bagian mana. Jadi belum tentu di bagian bawah kayu itu sama dengan organisme yang ada di permukaan kayu ya. Mungkin kalau di permukaan kayu kita lihat ada semut-semut dan lain sebagainya, tapi kalau di bagian tengah biasanya dia lebih ke organisme yang memakan kayu tersebut. Seperti misalnya larva ya, atau mungkin serangga yang tidak memerlukan cahaya. Sedangkan kalau di bawah kayu lebih spesifik lagi. Jadi itu disebut sebagai apa? Mikrohabitat ya. Habitat dalam skala spesifik atau skala kecil. Itu konsep yang harus kalian pahami. Nah, ini ada 4 habitat utama di biosfer, itu meliputi laut ya, kemudian ada estuaria. Estuaria ini merupakan perairan perairan payau gitu ya. Estuaria itu pertemuan antara laut dan air sungai. Kemudian perairan tawar ya dan daratan. Nah, daratan ini nanti kalau secara vertikal itu dibagi menjadi dataran tinggi hingga dataran rendah dan pantai gitu. Nah, dalam kajian habitat ini ada proses yang disebut sebagai seleksi alam ya. Ada juga proses emigrasi ya, dan juga proses evolusi. Jadi kalian belajar ekologi ini nanti akan sebagai bekal dalam mata kuliah di evolusi, karena semua ini tergantung pada proses yang ada di dasar-dasar ekologi itu. Apa itu? Yaitu merupakan suatu proses adaptasi ya. Adaptasi, kemudian juga ada proses pertumbuhan dan juga ada proses perubahan kisaran toleransi. Ingat ya, kemarin kita sudah kuliah tentang faktor pembatas di mana ada kisaran toleransi ya, yang panjang atau mungkin yang spesifik ya. Kalau dia sangat-sangat berada di suhu yang tinggi, dia baru bisa hidup, maka dia kisaran toleransinya rendah. Sedangkan kalau makhluk hidup misalnya manusia ya, manusia itu kan bisa hidup di suhu tinggi dan juga suhu rendah begitu ya. Sedangkan kalau seperti ikan dan lain sebagainya, dia kisaran toleransinya lebih
spesifik ya. Nah, ini nanti akan mempengaruhi yang disebut sebagai mortality atau tingkat kematian dan juga tingkat survival, tingkat kehidupan dan extinction. Extinction apa? Tingkat kelangkaan. Jadi semua faktor-faktor tadi, habitat, mikrohabitat dan kisaran toleransi itu mempengaruhi ini kelangkaan suatu organisme, tingkat survival dan juga mortalitasnya.